saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan ayat yang ke-40. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita melihat pasal ini ya, secara khusus 1 Tawarik pasal yang ke-7, mungkin kita menjumpai ada banyak nama-nama. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengenal nama-nama itu ya. Karena banyak diantaranya itu sulit dilafalkan ya. Dan kadang kita tergoda untuk melewatkannya. Dan tentu ya kita pengennya langsung membaca saja cerita yang selanjutnya. Nah, namun kita perlu coba melihat sebenarnya kenapa ya dalam firman Tuhan ini nama-nama ini dicantumkan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari bagian ini ya, nama-nama ini memang mewakili sejumlah orang yang benar pernah hidup di bumi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ya, daftar nama-nama ini mereka adalah orang-orang yang memang ada di bumi dulu, begitu ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kebanyakan dari mereka sudah dilupakan ya. Dan nama-nama mereka terkubur dalam sebuah daftar kuno. Ya, itulah ya kalau nama itu. Makanya ada istilah gajah mati meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang. Bagaimana dengan manusia? Ketika dia meninggal, apa yang ditinggalkannya? Nah, suatu hari kelak Bapak Ibu Saudara ya, diri juga akan tinggal nama di sebuah berkas catatan di suatu tempat ya. Jadi suatu saat nanti kita juga akan hanya meninggalkan nama begitu. Namun nama apa yang mau kita tinggalkan? Kalau kita tadi melihat di bagian ayat 40 ya, itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Kita tahu di sini kita melihat bagaimana keturunan itu memang luar biasa ya. Ya, kita percaya pasti semuanya berhasil di dalam bidangnya masing-masing. Nah, begitu juga tentunya di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya Tuhan itu senantiasa menjaga memelihara umat pilihannya. Yang kedua, saya yakin percaya Tuhan juga pengen umatnya itu juga berhasil. Nah, yang menjadi tantangan kita hari ini, apa sih yang mau kita tinggalkan? Ya, kalau harimau mati itu meninggalkan belang, begitu ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, ketika kita, apa yang kita tinggalkan? Apakah hanya sekedar nama, begitu ya? Atau ada sesuatu karya yang kita tinggalkan sehingga ini menjadi sebuah kenangan yang baik untuk dikenang, mungkin menjadi contoh, mungkin menjadi teladan, misalnya seperti itu. Ya, contoh saja ini bulan Agustus begitu ya. Hari-hari ini banyak sekali orang bilang, "Udah, kami tidak minta kamu untuk berperang. Kami tidak minta untuk kamu berjuang, tapi kami hanya minta pasang bendera," misalnya ya. Ada sesuatu yang memang dikenang, kita tidak berjuang mungkin pada saat itu. Tetapi hari ini kita diajak untuk mengenang ya bagaimana karya Tuhan di dalam kemerdekaan. Nah, itu contoh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan pengalaman iman kita. Adakah sesuatu juga yang kita tinggalkan? Mungkin di tengah keluarga kita. Sebagai seorang ayah, dikenal sebagai ayah yang bagaimana kita dengan anak-anak kita.
Sebagai seorang ibu, ibu yang seperti apa kita dikenang oleh anak-anak kita? Sebagai seorang anak, anak yang seperti apakah kita di mata orang tua kita? Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup. Kiranya kehidupan kita hidup yang benar-benar hidup, sehingga hidup kita boleh senantiasa hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau mengingatkan kami di waktu hidup kami ini. Kiranya kami boleh menggunakan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Kami tahu nama kami pun nanti juga akan berlalu. Tapi paling tidak Tuhan, kami rindu di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Mampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.